Aku habis nonton film animasi Indonesia yang sekarang dapat predikat film animasi terlaris sepanjang masa di Indonesia, Jumbo. Dan aku nggak bisa bilang ini film yang bagus. Padahal animasinya nggak main-main, detail banget, musiknya oke banget. Akhirnya takkan ada akhir, doaku agar kau selalu. Semuanya kelas internasional banget. Gak nyangka loh Indonesia bisa bikin yang kayak gini. Sayangnya dengan semua kemewahan tadi, seiring filmnya berjalan, ketika aku nonton, aku mulai garuk-garuk kepala dan makin banyak bertanya-tanya. Si tokoh utamanya yaitu Don, kenapa kelakuannya kayak Dennis di Adit Sopodjarwo? Sama-sama bocah gembul, manja, dan egois banget. Apa jangan-jangan si Don ini adalah singkatan dari Dontol? Sumpah, nyebelin banget si Don sepanjang film. Dan ini yang bikin aku heran. Kenapa penulis naskahnya bikin Don kelakuannya kayak Dontol? Adit, tolongin Dit. Dan gak cuma itu masalah di naskahnya. Ada lebih banyak lagi hal-hal di film ini yang bikin penonton makin garuk-garuk kepala. Mulai dari kemunculan hantu yang tiba-tiba, sampai pertarungan ending yang absurd banget. Sebagai orang yang suka film animasi, aku, Lajunta, bakal membedah kenapa film Jumbo bisa sekacau ini. Jadi tonton video satu ini sampai habis. Don adalah tokoh utama di film Jumbo, film animasi bikinan Visinema Animation yang rumornya biaya pembuatannya lebih dari 20 miliar dan memakan waktu 5 tahun buat bikin filmnya sampai jadi. Saat video ini tayang, film Jumbo masih tayang di bioskop dan yang nonton udah lebih dari 1 juta orang. Buat kamu yang belum nonton filmnya, spoiler alert, cerita filmnya ini intinya adalah Don, seorang bocah yang gembul, manja, egois, dan sukanya ngayal ngebacain buku yang ceritanya sama selama bertahun-tahun dan gak disukai teman-teman kampungnya. Dia ketemu hantu, bikin pentas sama hantu, dan nangkep Pak Kades. Terus akhirnya teman-teman kampungnya mau ajak main si Don ini. Tamat. Ya kalau kusingkat banget, itu ceritanya. Kelihatan normal-normal aja ceritanya. Tapi kalau kamu nonton filmnya, kamu bakal kerasa banget kalau Don itu tokoh utama yang nyebelin banget. Aneh banget menurutku penulis naskah membuat karakter utama senyebelin ini. Kalau ada di babak akhir film ini, si Don masih nggak sadar kalau kelakuannya itu se-egois itu, fix ini Don beneran jadi Dontol. Untung aja si Don dibikin sadar. Masalah Don yang kelakuannya nyebelin ini bener-bener mengakar di film ini. Dan ini bener-bener mengurangi kenikmatan nonton film ini. Pas awal film, kita dikenalkan sama personality Don yang egoisnya belum terlalu kelihatan. Tapi dikenalkan sebagai beban ke teman-teman kampung. Di sini masih oke lah, masih pengenalan tokoh. Tapi bukannya kita penonton dibawa fokus ke perjuangan Don untuk membuktikan kalau dia itu bukan beban ke teman-teman kampungnya. Tapi di sini malah ditambah sifat baru, yaitu egois. Pentas aku nanti gimana? Don, dengerin dulu. Dalam perjalanan pembuktian dia bukan beban, sifat egois ini dimunculkan berkali-kali. Gini nih, Don itu udah punya 2 teman yang care banget sama dia, yaitu Mae dan Nurman. Tapi dia maunya temenan sama geng kampung. Parah banget kan? Terus pas bukunya dicolong Atta, Don kedatangan hantu Mary yang minta tolong buat nyari orang tuanya sebelum dia lenyap dari dunia ini. Si Don bukannya berempati sama si hantu, malah mikir, wah ada hantu nih, bisa kali ya buat bantu ngambil bukunya lagi. Terus pas bukunya berhasil diambil, bukannya menepati janjinya, Don malah bikin request tambahan biar Mary si hantu bantuin pentas juga. Padahal jelas ya, si Mary itu waktunya tinggal dikit banget. Setelah dipenuhin permintaannya, bukannya bantuin Mary nyari ortunya, malah nambah lagi requestnya. Gila, di sini udah nyebelin banget. Penulis naskah kudunya sadar kalau sifat egois Don ini udah kebanyakan ditaruh di film ini. Tapi bukannya disudahin, malah ditambah lagi. Pas kirain udah sadar, si Don datang tuh ke gudang tempat Mary gentayangan. Bukannya bantuin Mary pas ditangkep Pak Kades, malah ngeributin bukunya yang direbut sama Atta. Nah, ini udah level max nih, sebel sama si Don. Udah dikit lagi jadi Dontol nih di ini. Pas Atta minta bantu Don buat nyari kakaknya, si Don baru sadar nih kalau dia egois dan minta maaf ke Mai sama Nurman. Terus akhirnya bersama-sama membebaskan Mary dan mengalahkan Pak Kades. Sayangnya respect nonton udah hilang di sini karena si Don ini egoisnya kebangetan. Coba kalau egoisnya nggak ditumpuk-tumpuk sebanyak itu, mungkin kita masih bisa respect dengan Don yang sadar kalau dia tuh salah. Dan ketika masuk ke redemption arc atau bagian penebusan dosanya, itu jadi lebih menarik lagi. Tapi aku sebagai penonton tuh sampai udah bodo amat dah sama si Don mau berhasil atau enggaknya. Karena saking nyebelinya karakter itu sebelumnya. Dan ini baru masalah penokohannya. Ada hal-hal yang lebih bikin kacau film ini, yaitu
Nonton Jumbo itu kerasa ceritanya bolong-bolong. Aku list satu-satu ya. Hantu Mary. Kenapa milih si Don buat diminta bantuan? Random banget reasonnya. Katanya sih karena nyamannya nunjukin wujud ke dia. Dan dia itu bau melati. Nah ini Don kok bisa bau melati? Gak ada penjelasan sama sekali. Terus kenapa Mary itu masih gentayangan? Gak cuma Mary. Orang tuanya itu kenapa masih gentayangan? Dan kenapa ada kalung melati? Kenapa juga cuma Mary yang punya kekuatan telekinesis? Sementara ortunya yang sama-sama hantu, kok gak bisa? Terus kenapa ibunya bahasa Jerman? Kenapa ada hantu orang Jerman gentayangan di Indonesia? Terus apa alasan Mary ngasih 2 melati ke tubuh Jumbo? Terus kok pergi ke alam barzah pakai portalnya baru sekarang? Nggak dari dulu. Terus kalau hantu Mary dan keluarga udah nggak di dunia ini lagi, berarti nggak bisa dihubungi lewat radio lagi dong? Kok ortu Don bisa? Apa ortu Don hantunya masih gentayangan? Kok nggak langsung OTW alam barzah? Terus kok bisa Pak Kades memiliki teknologi super canggih, radio penghubung alam? Apakah menjadi Kades bisa mendapatkan ilmu sains tingkat tinggi seperti ini? Atau apa sih background pendidikan dan pekerjaan Pak Kades sebelumnya? Makanya dia bisa menciptakan alat canggih ini. Terus waktu bawa kakaknya Atta alias Acil, itu fungsinya buat apa Pak Kades? Loh dia. Terus apa Pak Kades gak punya koneksi yang lebih baik dari orang ini? Level Kades loh. Terus alat radio canggihnya itu yang digabung dengan batu akiknya katanya udah buat nangkep banyak hantu dari kuburan lainnya. Mana hantu-hantu itu? Dan masih banyak lagi yang belum aku sebut. Kalau aku jelasin kepanjangan di video ini. Tapi kalau kamu mau, nanti kelar nonton video ini bisa nonton live streamku yang ini ya. Dan selain bolong-bolong, menurutku cerita film Jumbo itu terlalu ambisius dan bikin gak fokus. Menurutku kalau film yang bagus itu fokus utama ceritanya jelas. Satu aja, nggak usah numpuk-numpuk. Contoh, film Cars, yang karakternya tuh egois juga. Fokusnya cuma satu, yaitu bisa balik ke arena balap tepat waktu. Di perjalanannya ada banyak hambatan, yaitu jadi tantangan di ceritanya. Dan kita menikmatinya. Jumbo ini fokusnya bingung. Apakah perjalanan Don membuktikan ke Atta dan rombongan kampungnya kalau dia itu bisa diandalkan? Atau apakah Don yang mau bikin pentas yang bagus biar bisa membuktikan kalau Don itu keren dan bisa terima Atta dan rombongannya? Atau apakah Don yang mau membantu Mary untuk menemukan orang tuanya kembali? Banyak banget kan? Bingung jadinya. Dan yang paling bikin bingung, itu kok bisa-bisanya penulis naskahnya membiarkan semua ini terjadi. Padahal udah dibantu oleh skriptura. Divisi khusus dari Visinema yang fokusnya membuat skrip film. Harusnya mereka yang kerjanya tiap hari bikin naskah film lebih paham soal problem seperti ini dan bisa menghindarinya. Intinya, mungkin banyak orang yang kontra sama aku soal ini dan mikir, gak semua muat di film itu perlu dijelasin. Karena film Jumbo tuh udah bagus dan plot yang numpuk-numpuk ini jadi lebih seru. Iya sih, ada betulnya. Tapi kalau ini semua ada latar belakang ceritanya dan ceritanya fokus ke satu hal aja, filmnya pasti bakal lebih bagus lagi. Sayang banget loh. Tapi walau dengan semua kekurangannya, menurutku film ini ya, Jumbo adalah film animasi Indonesia yang patut dibanggakan. Kualitas visual dan animasinya luar biasa. Gak tahu mereka render ini film berapa lama dan butuh biaya berapa banyak. Pasti pakai hardware yang oke banget. Kayak NVIDIA RTX kayak yang ini kali ya. Dan pakai komputer spek tinggi kayak yang ini kali ya. Dan keyboard yang bagus kayak gini kali ya. Kalian kalau mau beli ini semua udah aku sediain loh di bawah ini produknya. Cek deskripsi video ini deh. Ya, intinya visualnya itu film Jumbo ini bagus banget. Tapi ceritanya masih terlalu belepotan. Terlalu banyak ide yang mau disampaikan. Jadinya bikin penonton bingung. Tapi tetap aja film ini tuh layak ditonton kok. Karena filmnya tuh fun banget dengan segala kecacatan ceritanya. Dan kalau mungkin kecacatan ceritanya itu kerasa buat orang dewasa, anak-anak yang nonton film ini bener-bener menikmatinya ketika di bioskop. Jarang banget aku lihat bocil-bocil super fokus mantengin film animasi di bioskop. Mungkin karena biasanya kalau nonton film animasi luar, mereka nggak connect sama bahasanya ya. Dan karena ini animasi bahasa Indo, jadinya pada bener-bener bisa anteng. Cuma ya sayangnya itu, orang-orang rame mau nonton Jumbo karena FOMO. Ini adalah film Indo yang animasinya bagus, bukan nonton karena ini film yang ceritanya bagus. Ambillah alasan kita nonton film Pixar di bioskop. Karena apa? Ceritanya bagus kan? Sayang aja sih, karena menurutku Visinema Animation punya loh potensi yang sama untuk jadi Pixar-nya Indo. Semoga kedepannya karya-karyanya mereka makin upgrade lagi deh. Dan karena ini karya film panjang pertama dari sutradara Mas Rian Adriandi, ini udah oke banget.
untuk sebuah debut. Aku yakin beliau bakal belajar banyak dari kesalahannya di film ini, dan karya berikutnya pasti bakal lebih bagus. Bahkan nih, karena film Jumbo sukses banget di Indo, udah diumumin sama Variety bakal tayang internasional juga. Gila, ini benar-benar jadi awal kebangkitan film animasi Indonesia. Sebenarnya masih banyak loh yang bisa aku diskusiin soal film ini, dan aku bahas di live streamku yang ini nih. Tonton ya, biar tahu kalau Jumbo itu potensinya gede banget loh. Sesuai namanya lah. Udah dikit lagi bisa ngalahin Malaysia kita. Tapi karena Malaysia masih 10 langkah lebih maju industri animasinya dibanding kita, jadi itu semua udah aku bahas di videoku yang ini nih. Tonton ya, pilih salah satu.